terima kasih Pak Tito untuk kesempatan yang diberikan sama kami di Impactner. Dan saya mewakili Impactner untuk sharing sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Dan ini adalah salah satu pertemanan kita antara Impactner dengan Pak Tito dan juga sama Felicia dan sama beberapa teman seperti Bro Rifki yang salah satu teman kita juga di dunia startup ini. Nah, jadi dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih juga untuk Arek KAJ ya, benar ya. Nah, itu sesuatu yang gampang diingat. Makanya saya tanya, itu apa Pak? Oh, Arek. Oh ya, ini Surabaya ya. Bukan ternyata ya Pak ya. Oke. Tapi sekali lagi saya mewakili Impactner, kita mau berbagi ya tentang sesuatu hal. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lebih kepada sharing apa yang saya tahu dan kemudian juga membahas tentang hal yang menjadi judul kita. Tapi ada satu hal lagi, yaitu di mana nanti kita akan ngobrol santai bagaimana memulai dan mengembangkan startup, termasuk proses focusing, delivery, added value, model bisnis, dan peluang pendanaan. Nah, hal-hal tersebut kita malam hari ini akan fokus di tanya jawab yang ngobrol santai tersebut dengan salah satu juga dari teman kita, ini luar biasa sekali, ada Bro Rifki ya, nanti juga harus tanya sama beliau karena beliau nanti dia cerita sendiri deh. Untuk urusan saya bagi materi dulu. Jadi mungkin saya bisa mulai langsung share screen ya. Oke, Bro Pin atau Vel, ini screen saya sudah terlihat kah? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Bagus, Bro, kelihatan. Oke, nah, jadi saya coba share ya sesuatu tentang topik hari ini, yaitu saya memberikan judul di sini adalah bongkar kesalahan startup agar dapat sustain dan berkembang. Nah, jadi kondisi seperti ini ya, saya mau bawa dari angle yang lain gitu. Kalau kita melihat sesuatu pastinya dari sukses-suksesnya doang, gimana caranya sukses, tapi kita harus tahu dari sisi yang lain gitu. Nah, ini adalah program seminar Impactner juga yang kita selalu bawa ya di dalam acara di Arek KAJ ini, yaitu satu komunitas lah ya kurang lebih yang saya tahu gitu. Ini yang positif sekali gitu. Dan saya senang banget terlibat menjadi salah satu narasumber di sini dan saya akan membagikan topik tentang bongkar kesalahan startup agar dapat sustain dan berkembang. Dan sebelum saya melanjutkan materi yang saya berikan ini, itu kurang lebih adalah begini. Membangun sesuatu dari nol itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Kita tahu, apalagi bagi mereka yang belum punya pengalaman di dalam membangun hal tersebut. Nah, menurut Anda, apakah membangun sebuah bisnis dari nol itu mudah atau tidak mudah? Jika jawabannya itu mudah, maka materi seminar ini itu tidak akan memberikan efek apa-apa gitu bagi Anda yang menjawab itu mudah. Tapi jika dijawab bahwa ini tidak mudah, maka pertanyaannya yang saya lontarkan itu kenapa tidak mudah? Nah, tidak mudah karena terjadi banyak kesalahan yang sebenarnya tidak disadari oleh si pebisnis pemula tersebut dalam memulai bisnisnya pastinya. Untuk menghindari kesalahan tersebut, maka kita semua tuh bisa menemukan jawabannya pada acara ini, yang mana akan diberikan data yang real, yaitu adalah 8 kategori kesalahan yang terjadi pada pelaku bisnis pemula ataupun pelaku startup, yang diambil dari
survei yang dilakukan di tempat kita gitu, pelaku-pelaku startup teman-teman kita. Nah, kalau orang tuh biasanya mencari, tadi saya sampaikan, orang mencari sesuatu tuh yang sukses itu tuh dia cari formulanya bagaimana dia itu menjadi sukses. Tapi lupa mencari tahu tentang hal-hal yang membuat, apa yang membuat mereka itu bisa gagal. Itu yang malam hari ini saya coba bawa dari sudut yang lain. Dan hal ini penting untuk diketahui agar rencana kita itu yang nggak sesuai hasil yang diharapkan, maka kita udah siap gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan hal tersebut, kita tuh udah siap dengan kondisi terburuk itu gitu. Nah, saya sekali lagi mewakili Impactner, di mana Impactner tadi disebutkan oleh Feli bahwa saya itu dengan Bro Pinpin, yaitu kita adalah dua founder dari Impactner. Saya lebih dikenal sebagai Coach Edi Wiharja dan Bro Pinpin itu sebagai the scientist karena beliau dari edukasi dan dia sekarang bisa dipanggil dengan Dokter Pinpin Baktiar. Nah, kurang lebih begitu. Dan saya sangat mengucap syukur untuk kolaborasi dengan beliau gitu. Kurang lebih begitu ya. Nah, oke. Di sini saya sedikit perkenalkan tadi, nama saya Dewi Harja. Nah, mungkin tadi yang disampaikan oleh Feli, itu sedikit ada robot-robot, dan mungkin ini saya sampaikan sedikit lah. Jadi, saya juga punya website, bisa cek di edwiharja.com, dan ini adalah satu journey saya. Saya kurang lebih tahun 96 sampai 2010 itu kegiatan tuh bisnis IT gitu, network solution gitu. Kemudian lompat tahun 2014, saya itu join program kompetisi gitu di Idea Box, akselerator program punyanya Indosat, dan bekerja sama dengan venture capital, dan kami menang dari kontes, kurang lebih ada 300 kontestan yang ikutin kompetisi tersebut, dan kita ada 7 yang berhasil masuk, dan itu harus lewat kompetisi. Dan saat itu nama idenya yang menjadi antar.id. Nah, dan saya sebagai founder, dan kemudian pastinya kami ada di acara tersebut dan di screening ketat, dan di situ ada venture capital yang memang sudah expert di bidangnya dan sampai sekarang, dan masih menjadi satu hal yang membekas sangat baik sekali pengalaman tersebut. Kemudian lanjut tahun 2016 menjadi co-founder, jadi dari sebuah perusahaan yang namanya meetdesk.id. Nah, meetdesk.id itu apa sih? Itu sebuah aplikasi untuk mencari coworking space gitu pada saat itu. Dan itu diinvest oleh investor lokal, bukan jenis venture capital. Kemudian di tahun 2018, kami dipercayakan jadi co-founder di IP Activator yang berposisi sebagai CEO, dan ini adalah investment dari investor lokal juga, di mana mereka adalah tadinya merchant-nya kita, dan mereka mau untuk tempatnya untuk dijadikan satu coworking space di Semanggi, dan itulah IP Activator, incubator kita itu mulai ada di sana. Dan karena ada pandemik dan ada hal persoalan karena itu sifatnya online, offline, ya maka dari itu kita putuskan dari investor, ya sudah, sementara ditidurkan dulu. Nah, jadi saat itu 2019, saya membangun Impactner. Dan kurang lebih 2020 lebih kuat lagi gitu untuk dijalani bersama-sama dengan my brother Pimpin. Itu kombinasi yang menurut saya blessing banget untuk saya dan untuk kita berdua gitu. Nah, jadi di sini ini adalah perjalanan hidup saya yang saya bisa sharingkan. Jadi memang di dunia startup itu sudah lumayan cukup banyak persoalan yang saya hadapin, dan bersyukur sekali waktu kami membuat
Antar.id itu similar dengan Gojek, betul. Dan saya tahu banget tentang Gojek sebelum dia itu jadi unicorn ya, karena kita nge-track kompetitor kita kan pada saat itu. Dan jadi sebelum itu muncul, saya juga membuat hal yang seperti itu. Saya tahu betapa luar biasanya perjuangan Gojek itu. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasan materi ini, yaitu dimulai dengan pertanyaan tuh kenapa gitu. Kenapa penting membongkar kesalahan startup pemula? Dan kemudian apa yang menjadi persoalan bisnis startup agar tidak mudah stuck, freeze, bahkan stop. Nah, pastinya semua ingin tahu dong bagaimana cara hal tersebut agar tidak terjadi gitu loh. Dan bahkan bisa membuat startup menjadi sustain dan berkembang. Nah, inilah hal yang harus kita ketahui gitu. Apa penyebabnya? Nah, sehingga kalau kita tahu, maka kita jadi bisa mengantisipasi nantinya. Nah, khusus di sini pada kesempatan ini ya, saya mau dengar nih dari teman-teman. Menurut kalian, apa yang menyebabkan bisnis startup itu bisa stuck, freeze, dan ataupun stop? Nah, boleh bantu tulis nih di kolom chat. Ini yang tadi saya mention di depan. Nah, partisipasinya kan tadi sudah dikasih tahu ya, bahwa ada satu hadiah gitu. Nah, ini saya kasih template juga nih, nama, jawaban, ya misalnya saya Edi Harja, ya pastinya saya kalau mengalami hal tersebut, saya masuk di inkubator. Monggo, silakan. Nah, saya lanjutkan ya. Kemudian, nah seperti yang saya jelaskan di awal, terdapat 8 problem yang ada di startup tersebut. Nah, dari sisi internal dan eksternal. Nah, faktor yang terbagi itu di sisi internal, pastinya itu reason why-nya, dan juga biasanya fokusnya, kemudian idenya, dan kadang-kadang terlalu overconfidence dari si foundernya itu. Dan itu semua adalah sisi dari faktor internal. Sedangkan kategori lainnya adalah tim. Nah, timing, unique selling point, dan kekurangan pengetahuan, lack of apa gitu ya. Nah, itu yang dikelompokkan menjadi faktor eksternal. Nah, berikut ini adalah data yang kita dapat dari survei yang kita lakukan. Kita tanya kenapa sih? Apa sih yang buat menurut kalian tuh kenapa kalian ketemu persoalan-persoalan gitu. Nah, itu kurang lebih ada 8 kategori ya. Nah, itu adalah salah satunya reason why, dan di sini ada 7. Saya secara cepat kasih lihat di sini seperti kurang kuat why-nya, mau cepat kaya, mau cepat alias instan, tidak mau bayar harga, not teachable, not coachable, kemudian kurang siap mental. Nah, itu yang terjadi, yang kita ketemuin gitu. Kemudian ada tentang fokus, masih 9, kemudian ada urgensi lain belum 100%. Kemudian ada juga itu idenya tuh terlalu sayang sama ide. Nah, ini biasanya penyakit nih. Ide yang belum tervalidasi, tadi Pak Tito sempat sampaikan di depan. Dan kemudian juga takut salah, takut pivot. Nah, kemudian ide itu harus perfect gitu menurut mereka gitu ya. Idenya harus brilian, ide harus satu ide menyelesaikan semua masalah. Dan idenya pasti bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian overconfidence. Nah, kemudian ini secara cepat saya kasih yang tanda-tanda ini, dan ini yang akan saya bahas, 2 ini, yaitu tentang ide dan tentang reason-nya. Dan tadi seperti saya janji bahwa kita kasih video. Nah, video itu sedikit membahas tentang tim. Kurang lebih seperti itu. Oke, secara cepat ini ya. Inilah hal-hal yang membuat startup tersebut punya masalah. Ada 8 tadi. Nah, di pembahasan ini kita akan fokus kepada 2 problem yang paling jelas kelihatan, yaitu kenapanya gitu loh, sama idenya. Nah, untuk menjawab persoalan tim yang tadi, ya ImpactNet tadi sudah kasih video ya, jadi saya harus ulang gitu, untuk kasih tahu supaya ngingetin banyak yang respon. Dan
Video tersebut tentu tentang building innovation team. Nah, tadi sudah sampai di depan disampaikan bahwa yang ingin video tersebut itu aktif dalam respon, gitu, komentar positif, kemudian mungkin nanti moderator ngasih apa gitu ya, ngasih perintah apa atau apa, mungkin interaksinya sih yang lebih kita mau supaya live di Zoom ini menjadi lebih oke gitu. Nah, kemudian lanjut ya. Itu pembahasan pertama yaitu problem pada reason why. Seperti yang sudah disampaikan, ada 7 hal yang berkaitan dengan kenapanya gitu. Nah, ini bisa dilihat secara cepat saja. Kemudian saya sekali lagi mengulang pertanyaan saya dan biarlah ini jadi bahan renungan kita gitu. Kenapa kita mau membuat startup bisnis atau kenapa mau menjadi seorang entrepreneur? Itu sih yang harus kita jawab. Nah, yang pertama adalah tadi ya, persoalan yang ada. Bahwa mereka tuh nggak ready mentalnya gitu. Apa yang maksud nggak ready? Ya cepat menyerah dan nggak kuat why-nya. Itu paling besar alasannya. Dan maka hal itu kita perlu mengerti dan memahami tentang paradigma entrepreneur. Nah, ini rada dalam kalau ngomong paradigma. Nanti mungkin kalau mau tanya tentang entrepreneurship, kalian bisa tanya sama my brother, Bro Pinpin. Dia punya ilmunya. Wah, ilmu entrepreneurial itu keren banget lah ya. Saya pun belajar banyak sama dia dan strategi bisnis itu dialah urusannya deh gitu. Nah, jadi saya lanjut yaitu kalau bicara tentang mindset itu pastinya key driver dari sesuatu maksudnya gini, mindset itu adalah sebuah hal yang harus diutamakan dan itu adalah menjadi satu key driver gitu dari bisnis itu bisa sukses atau menjadi kuat. Nah, itu dari sana. Kemudian seorang pelaku usaha pastinya itu biasanya gini. Kalau pedagang atau pedagang, pengusaha gitu ya, yang jualan-jualan online, apakah pasti entrepreneur? Ya, jawabannya sih enggak gitu. Karena kalau yang namanya pedagang itu, yang saya tahu, saya sempat sampaikan dulu ya, saya pedagang glodok lah, engkongko glodok gitu, di tahun 96 sampai sekian gitu. Jadi saya tahu, yang kita pikir cuman ya udah, untung aja, untung dan rugi gitu. Apapun kita di dunia IT yang penting bagus ya kita ngomong karena hanya berpikir tentang untung dan rugi gitu. Tapi seorang entrepreneur yang sukses pastinya itu adalah orang yang giat belajar. Istilahnya tuh coachable dan teachable gitu. Nah, itulah yang membuat perbedaan dari pedagang jadi entrepreneur. Nah, kita menyadari bahwa bukan rahasia umum sih untuk membangun sebuah bisnis itu susah kan tadi ya. Kenapa kita nggak mulai bikin sesuatu yang besar gitu dengan visi yang besar gitu sehingga kita bisa jadi berdampak. Maka dari itu perubahan transformasi dari si engkongko glodok itu, saya bukan bilang orang glodok itu nggak jago, itu keren banget. Itu fighting spiritnya itu luar biasa. Tapi tetap saja masih berputar dengan untung dan tidak untung gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sudah mencoba bertransformasi di sana dan itu puji Tuhan itu juga sangat membekas gitu dari diri saya sendiri dan itu satu pelajaran yang luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada sesuatu yang instan untuk sukses? Udah pasti jawabannya enggak. Karena cuma Indomie doang yang instan, yang lain kagak ada. Nah, jadi kita sedikit cepat tentang entrepreneur ya. Nah, sebenarnya ini jujur, ini adalah bahan yang saya pelajarin dari salah satu bahan yang saya belajar dari
My Brother ini gitu loh. Yaitu tentang definisi entrepreneur. Ya. Nah, jadi tahun 1870 ya kurang lebih definisi entrepreneur itu sebagai dagang modal 10.000 jual 15.000, untung ya udah, simple itu. Benar ya, brother? Nah, itu manggung-manggung kan. Nah, okay. Sering pengembangan zaman ya, pastinya entrepreneurship itu bukan hanya bikin untung saja, maka dia harus membuat sebuah perubahan gitu. Nah, di tahun 2019 ini dikatakan bahwa entrepreneur itu bukan hanya tentang dagang, bisnis atau memperbesar dagangannya dari 100 jadi 1.000 gitu. Tapi dimaksud itu lebih kepada tentang mindset, cara berpikir. Dan entrepreneur itu ya pastinya nih menurut my brother ini, Dr. Pin ini ya, saya belajar banyak nih. Ini tentang people transform, bukan terfokus pada bisnisnya itu sendiri gitu. Nah, oke ya. Nah, saya berikan sebuah contoh. Ini adalah founder Men's Republic, Yasa Singgi. Nah, dikatakan ada di quote-nya itu jauh lebih baik jika kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan kita. Nah, untuk Yasa sendiri udah pasti keren banget. Ya, kalian bisa googling lah segala macam prestasi yang dia punya gitu. Nah, paparan di atas ini tadi menjawab tentang persoalan, saya sudah jawab tentang persoalan reason why, ada beberapa poinnya, yaitu kurang kuat why-nya sudah dijawab dengan harus punya mindset entrepreneur. Itu harus punya. Dan mau cepat kaya, itu udah dijawab dengan kamu itu pedagang atau entrepreneur. Kemudian nggak mau bayar harga, ini kuatnya sudah ada dari Yasa. Ya. Kemudian mau cepat alias instan gitu, mau cepat sukses, itu sudah dijawab bahwa ini adalah satu proses transformasi. Dan kemudian ini saya bagikan sedikit framework untuk sukses. Nah, di sini tadi kita sudah bahas sedikit ya tentang kenapanya, tapi ternyata untuk sukses juga ada framework-nya. Nah, framework ini mirip sebenarnya, framework sukses entrepreneur ini mirip dengan framework-nya seorang atlet, khususnya atlet lari di atletik. Kalau bicara tentang olahraga lari dalam atletik, kita pasti mempunyai strategi yang paling dasar adalah seperti ini. Ini proses, yaitu latihan beban, latihan lari, dan latihan lainnya. Dan pas kebetulan saya senang dengan olahraga lari ini karena saya lari, cuman ada beberapa persoalan, jadi ya jalan cepat. Kemudian skill. Kita bicara tentang skill yaitu kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Kemudian strategi. Ya, kemudian strategi itu seperti jadi waktu lari itu ada waktu balapan tuh mesti punya strategi gitu. Nah, itu ada film ya, satu film saya lupa judulnya, jadi dia tentang pelari gitu. Dan dia ada strateginya ternyata. Nah, jadi bicara tentang strategi itu di dunia lari juga bukan sekedar lari doang, tapi ada strateginya. Nah, sekarang apa yang membuat seorang atlet itu dari good menjadi great? Nah, basically the mindset. Karena mindset itu seperti sebuah teknologi yang memisahkan good dengan great. Ya. Kemudian great mindset itu punya dua hal yang dilakukan. Itu bagi diri sendiri, yaitu konsisten, melatih sebuah kebiasaan. Nah, contohnya topik atletik ini didedikasikan untuk berlari secara rutin dan bagaimana cara berlarinya. Dan kemudian kedua, ketika sedang berlomba, itu bagaimana menerapkan semua yang diajarkan itu, semua yang strategi itu. Itu kurang lebih itu ya. Nah, kemudian ini penerapannya, ya menerapkan semua strategi yang sudah diajarkan. Nah, ini yang menarik. Ini sangat menarik sekali. Ada cerita seorang coach bernama Ben Bergeron ya, yang melatih seorang olahragawan yang sudah berapa kali mengikuti kejuaraan CrossFit Champion. Dan selama itu Matthew Fraser ini, olahragawan ini belum pernah menjadi champion. Ini ingat ya, belum pernah menjadi champion. Champion itu pasti nomor 1. Nah, tapi pada akhir tahun 2016 sampai tahun 2019 berturut-turut dia menjadi
juara satu di pertandingan tersebut gitu loh. Nah itu ingat nih 2016 sampai 2019 dia jadi juara berturut-turut. Kok bisa ya dari sebelum enggak tapi kemudian setelah itu jadi berjuara berturut-turut. Nah dia sama partnernya itu di satu game, kalian bisa search di CrossFit Game di Wikipedia juga ada. Nah itu ceritanya ada di sana. Nah ini yang ditanyakan, kenapa Matthew bisa menjadi pemenang berturut-turut? Itu yang, nah ya ternyata jawaban dari si coach ini cuma dua. Matthew punya growth mindset sama coachable. Itulah yang dia punya. Maka dari itu yang membuat dia berubah. So, dari cerita ini sudah jelas. Banyak kesalahan yang ada yang dibuat sama startup itu gara-gara dia punya fixed mindset rather than growth mindset. Kemudian dia harus punya mindset champion. Nah, jadi bukan hanya sekedar sukses biasa saja, tapi mindset champion gitu. Nah, dan dia itu harus coachable. Nah, ini yang paling lumayan seru nih kalau bicara tentang coachable. Karena memang ternyata banyak diketemukan, nggak banyak orang itu coachable. Memang itu satu hal, satu paket tuh. Founder kadang-kadang suka terlalu berani, terlalu pede, tapi juga di satu sisi ada yang nggak pede banget. Nah, ini yang gimana cara nge-tweaknya supaya dia jadi pede, kemudian dia jadi benar, dia tahu kapan dia mesti mempertahankan dan kapan dia mesti lepas. Nanti Bro Rifki itu bisa jelasin deh. Jadi ada segi PD-nya, dia sampai nolak investor, dia harus cerita. Dan kemudian sampai sekarang dia invest juga gitu. Nah, jadi ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan nah sekarang frame untuk startup. Nah sekarang kalau kita lihat dari frame untuk startup ini sebenarnya mirip dengan atletik tadinya. Nah di proses dari tahapan proses itu ada lean startup yang kita bisa pakai, bisnis model kanvas dan bla 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 gitu. Itu banyak lah prosesnya. Itu proses pembelajaran sebenarnya. Dan skill sama di situ ada skill juga, yaitu kita harus tahu produk, harus bisa lihat produk market fit gitu. Nah, value apa yang mesti dibikin, kemudian bisnis modelnya seperti apa, itu yang menjadi skill, dan itu dipelajarin harus, tapi tetap skill itu, nah ini yang menjadi sesuatu yang kita bawa. Ada knowledge pertama di 1.0 dan ada skill. Nah, skill ini yang sudah benar-benar sudah lebih masuk, kita berikan pembahasan yang lebih dalam tentang itu, dan ada tugas dan ada hal yang mesti dikerjakan di 2.0, dan itu membuat menjadi experience pembelajaran itu dapat kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian strategi ya, membuat misalnya ada yang membuat SaaS, software as service, kemudian harus niche target market gitu. Kemudian apakah ini blue ocean atau red ocean? Nah, itu yang pasti strateginya banyak orang harus cari itu blue ocean dan niche market. Nah, nanti bicara tentang niche market mungkin kita bisa ngobrol lagi. Tadi pagi sudah sempat disinggung bahwa bikinnya itu juga bukan bikin semuanya gitu ya, bikin satu-satu dulu, tapi pastikan itu sesuatu yang benar-benar menjawab persoalan itu gitu. Nah, kemudian secara garis besar ya, pastinya proses, ada skill dan ada strategi. Nah, tapi ada yang hilang nih, yang kurang, yaitu mindset gitu, psikologi nih. Nah, ini kita gabungin. Jadi harus ada hal yang seperti itu, maka dari itu baru bisa sukses gitu untuk membangun sesuatu. Dan paparan di atas yang tadi itu telah menjawab persoalannya apa? Not teachable dijawab dengan framework. Not coachable dijawab dengan mindset. 10 mindset champion tadi. Kemudian kurangnya siap mental dijawab dengan harus punya growth mindset. Nah, untuk bicara growth mindset pastinya ada another session, itu nggak mungkin bisa di sini. Kemudian kunci seorang entrepreneur. Nah, ini saya kasih, ini bahasa saya rangkum sendiri gitu ya, tapi saya kasih lihat yang merah-merah dan biru saja. Jadi yang merah itu yang jeleknya, yang biru itu yang bagusnya. Nah, kurang kuat why-nya dijawab dengan mindset yang benar.
mau cepat kaya itu dijawab dengan seorang entrepreneur lebih daripada berusaha ataupun berdagang. Tidak mau bayar harga, sudah dijawab tadi. Itu harga adalah sebuah kerja keras gitu ya. Dan semangat pantang menyerah dan melewati proses transformasi pastinya. Nah, mau cepat sukses alias instan dan tidak teachable, itu dijawab dengan sebuah framework dan mindset. Jadi itu harus ada. Dan kemudian nggak coachable sama kurang siap mental itu jawab dengan growth mindset. Oke. Nah, ini sekarang problem kedua tentang menemukan sebuah ide. Oke ya. Nah, ini secara cepat saya sengaja cari gambar yang berani gunting-gunting ini. Nah, ini idenya yang mana yang mesti di-cut gitu. Ide tersebut mana yang mesti di-kill, mana yang mesti dipertahankan. Nah, jadi katanya begini, ide itu harus brilian, harus perfect, satu ide, pokoknya saya punya ide, ini bisa nyelesain semua masalah lah. Kemudian ide pasti diterima masyarakat, terlanjur sayang, ide belum divalidasi, takut salah, takut pivot, nah itu yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi kita membahas saja beberapa ya, karena waktunya juga. Nah, jadi ada quote, ada istilah kayak gini, ide itu murah gitu, eksekusi segalanya. Iya, pasti kita pernah dengar kan, quote kayak begini. Jadi, apa maksudnya quote itu? Berarti apakah kita nggak perlu ide yang bagus? Enggak. Tadi sore tepatnya, kita sempat bahas sama Pak Tito sedikit tentang hal ini. Jadi memang harus punya ide yang cukup lah ya, yang masa idenya parah-parah amat, jangan lah gitu. Tapi harus punya sesuatu yang punya nilai lah. Bagus atau tidak itu relatif. Tapi urusannya adalah gimana cara eksekusinya. Nah, kalau quote tersebut itu kalau diambil sepotong aja, ya pasti nggak bagus ya. Maka dari itu kita harus punya positive thinking dan growth mindset. Itu yang membuat jadi kita tahu, oh kita harus punya ide dan juga mesti ngerti dan mesti belajar cara eksekusinya. Mesti berlatih kayak tadi framework yang tadi. Nah, saya berikan contoh sederhana dari ide sederhana tapi besar. Karya anak bangsa, ya yang satu Gojek, kemudian Men's Republic. Kemudian yang satu lagi, ini adalah karya anak bangsa pastinya lokal, dan karya yang mendunia itu pastinya Facebook ataupun Google. Nah, kenapa Gojek ya? Saya cinta pengalaman saya bersama Gojek, bukan cinta Gojek, tapi pengalaman saya bersama tahu gitu tentang Gojek, karena itu wah itu luar biasa sekali lah. Jadi Gojek kan punya ide yang simpel, itu sebenarnya memberikan kemudahan untuk memanggil ojek agar menjemput kita di rumah, sekolah, di mall, di mana aja. Nah, memang Gojek itu sebuah ide yang brilian banget gitu atau perfect. Ya, apakah dia nomor satu? Enggak sih. Karena sebelumnya juga udah ada. Namanya itu Uber. Ide tersebut ide yang sudah ada di sana gitu. Yaitu transportasi mobil dan motor. Oke, kemudian kenapa sih Gojek bisa menjadi sebuah startup yang luar biasa seperti sekarang ini? Ini karena pastinya eksekusinya yang hebat dari sang founder. Cerita tentang Gojek nggak akan pernah selesai kalau diceritakan sekarang. Nah, tapi secara cepat bisa juga di-googling lah ya. Ini tahun 2010 Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Nah, ini tahap ide dan start eksekusi. Kenapa saya tahu 20 orang kenapa saya tahu dia hire pengemudi? Ya, karena memang harus dites. Dan kemudian saat itu Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi Gojek, pengemudi ojeknya. Nah, kemudian ini menurut saya tahap validasi dari product market fit. Nah, pada pertengahan 2014 itu berkat momentum nih, popularitasnya Uber saat itu. Nah, jadi foundernya mendapatkan tawaran investasi. Dan pada tanggal 2015 di Januari
7 Januari. Nah, saya ikutin tuh beberapa hari gitu. Apa namanya? Di awal Januari itu Gojek meluncurkan aplikasi pertama yang berbasis Android dan juga iOS untuk sistem pemesanan di call center tersebut. Nah, ini adalah tahap percepatan. Nah, jadi apa lesson learn yang bisa didapat dari Gojek tadi? Nah, sekarang ini bicara tentang Facebook. Kita tahulah Facebook semuanya. Facebook bilang dia nggak pernah bikin sesuatu untuk sengaja dibikin gitu. Dia hanya memfasilitasi agar orang bisa bersosialisasi di Facebook. Karena memang manusia suka bersosialisasi. Pertanyaan itu idenya luar biasa atau enggak sih? Menurut saya ya idenya itu biasa saja gitu loh. Tetapi luar biasanya karena seorang Mark yang bisa mengeksekusi itu. Dan tahun 2003 itu namanya FaceMask. Situs mirip Hot or Not gitu ya. Nah, kemudian ini idenya asli banget enggak, karena FaceMask itu ya mirip dengan yang sudah ada di sana gitu. Kemudian 2014 ganti jadi Facebook, kemudian terbentur dengan banyak problem di pihak kampus. Kalian bisa baca di sana gitu, di internet, dan itu ada di situ ya. Nah, saya hanya memberikan ini sebagai contoh bahwa nggak perlu harus juga bicara tentang ide. Nah, jadi pastinya ide itu yang tadi saya paparkan, di mana ide harus luar biasa, perfect ataupun brilian gitu. Ya enggak, itu udah diiniin sama Gojek gitu. Sudah divalidasi sama Gojek bahwa enggak, idenya ya nggak perlu harus yang sebegitunya kali. Dan kemudian idenya pasti diterima masyarakat. Nah, belajar dari Facebook coba. Dia aja nggak diterima di kampus. Jadi problem itu sih yang ada. Nah, kesimpulannya ya, ini saya bacakan highlight-nya biar cepat. Ide itu nggak harus brilian atau perfect. Juga jangan terlalu sayang sama ide, atau satu ide tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Jangan mempunyai pikiran ide itu pasti diterima oleh masyarakat. Itu yang tadi. Kalau googling tentang Facebook, dia aja nggak diterima pada saat itu, dicekal malah. Kemudian sebelum ide divalidasi, jangan takut melakukan pivot. Nah, ini nanti kita akan sharing tentang pivot gimana. Emang kapan sih mau pivot gitu? Kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah, materi saya itu sudah selesai dan kita membahas tadi kita bahas dua kategori kesalahan gitu ya. Walaupun tidak semua dipaparkan secara detail karena waktu yang terbatas. Nah, kita lebih akan tanya jawab, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mengingatkan sebagai bonus terakhir, yaitu bagi teman-teman yang nanti di acara Q&A ini, maksimal 10 orang penanya, ya, kita akan memberikan, dari Impactner akan memberikan satu sesi namanya free coaching, gitu, free coaching group untuk startup. Bagi mereka yang baru mulai, pastinya yang lebih banyak yang baru mulainya sih gitu. Nah, itu kita akan bantu gitu. Tapi hanya 10 penanya yang aktif bertanya, yang tanyanya bukan udah makan belum, bukan selamat malam, bukan gitu ya, tapi yang nanya yang berbobot lah gitu. Ini ini menjadi bonus kedua dari Impactner. Oke, kalau ada yang mau ngobrol ataupun mau nanya-nanya, silakan hubungin saya. Dan oke, terima kasih.